Halo Sobat Sipaling Chelsea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Kita review laga yang baru saja berakhir, Derby London antara Fulham yang menjamu The Blues Chelsea di Craven Cottage. Ya. Dan meskipun The Blues di laga ini tampil dengan komposisi pemain yang pincang, ya, tetapi The Blues tetap bisa memperlihatkan permainan terbaiknya dan mampu meraih kemenangan dengan skor 0-2. Dan luar biasanya, ya, 2 gol kemenangan The Blues hanya dicetak dalam waktu 2 menit. Yang pertama dari Michael Mudryk di menit ke-18, ya, memanfaatkan assist dari Levi Colwill. Kemudian Armando Broja yang mencetak gol di menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan dari Cole Palmer. Ya, tetapi gol dari Armando Broja menurut saya ini berbau keberuntungan dan mengingatkan saya dengan gol Karim Benzema di laga final, ya, ketika mengalahkan Liverpool, ya. Dan gol ini juga berawal dari kesalahan kapten Fulham, ya, Tim Ream yang salah passing, ya, berhasil direbut oleh Cole Palmer, dan Cole Palmer mampu memberikan umpan yang cantik menurut saya ke Armando Broja, tetapi sebenarnya, ya, umpan ini tidak mampu dikejar, ya, oleh Armando Broja, tetapi sapuan dari Tim Ream, ya, mampu membuat Armando Broja bisa mencetak gol di laga ini. Oke, kita bahas dulu, ya, susunan pemain yang diturunkan oleh Mauricio Pochettino di laga ini, ya, dimana Pochettino turun dengan skema 4-3-3, Robert Sanchez di bawah Mistar, kemudian Marco Kurela kembali dimainkan di posisi fullback kanan, ya, karena fullback kanan kita dua-dua tidak bisa tampil, ya. Pertama, Reece James mengalami cedera, kemudian Malo Gusto terkena skorsing, ya. Kemudian Axel Disasi berduet dengan Thiago Silva di center back, Levi Colwill bermain sebagai fullback kiri, dan 3 gelandang berduet di tengah, yakni Enzo Fernandez, Moises Caicedo, dan juga Conor Gallagher. Sementara di posisi flank kiri ada Michael Mudryk, flank kanan ada Cole Palmer, dan juga Armando Broja sebagai penyerang tengah, ya. Dan menariknya, 3 pemain yang tidak pernah menjadi starter, ya, di laga Premier League musim ini akhirnya turun sebagai starter, ya. Yang pertama Marco Kurela, kemudian Armando Broja, dan juga Cole Palmer. Ini tidak terlepas dengan situasi sulit yang dialami oleh The Blues, ya, dimana banyaknya pemain yang cedera dan juga 2 pemain yang harus absen karena skorsing, ya, yakni Nicholas Jackson akumulasi kartu, dan juga Malo Gusto yang mendapatkan kartu merah ketika berhadapan dengan Aston Villa. Sementara Fulham turun juga dengan skema 4-3-3, Ben Leno di posisi kiper, kemudian Timothy Castagne di posisi fullback kanan, Issa Diop dan Tim Ream berduet di center back, Anthony Robinson, ya, di fullback kiri. Kemudian di gelandang ada Harrison Reed, ya, Joe Palhinha, Andreas Pereira, ya, di gelandang. Kemudian di posisi flank kanan ada Harry Wilson, Raul Jimenez di striker tengah, kemudian Willian di posisi flank kiri. Ya, jadi kedua tim bermain dengan skema yang sama di laga ini, yakni 4-3-3. Dan saya melihat, ya, beberapa pemain sudah memperlihatkan kualitasnya di laga ini. Michael Mudryk, ya, saya 100% percaya bahwa progresnya akan terus berlanjut dan dia sudah mampu mencetak gol perdananya untuk The Blues di laga ini. Kemudian Cole Palmer yang menurut saya adalah kepingan puzzle yang hilang di lini serang The Blues, ya, dimana dia bisa menjadi penghubung antara lini tengah dan juga lini penyerangan yang selama ini menjadi masalah kita di awal musim, ya. Dan di pertandingan ini sangat disayangkan Nicholas Jackson harus absen, ya, karena menurut saya jika Nicholas Jackson bermain di laga ini, ya, kemungkinan besar dia bisa mencetak hat-trick. Ya, kenapa saya bilang dia bisa mencetak hat-trick? Karena banyak sekali ruang yang terbuka di lini pertahanan Fulham, ya, apalagi di babak pertama. Ya, Armando Broja bisa saja mencetak gol di awal-awal babak pertama, ya, andaikan saja syutingnya tidak melambung. Kemudian Michael Mudryk juga, ya. Di babak kedua Ian Maatsen hampir saja mencetak gol, sayang syutingnya masih membentur tiang gawang, ya. Jadi menurut saya Nicholas Jackson adalah master jika dia diberi ruang, ya, di lini pertahanan lawan.
Dan saya rasa Nicholas Jackson bisa mencetak gol lebih banyak di laga ini. Tapi sayangnya ya, akumulasi kartu memaksanya harus absen. Dan di pertandingan ini ada keputusan Mauricio Pochettino yang perlu dipertanyakan, ya, di mana dia lebih memilih menarik Michael Mudryk di awal babak kedua ketimbang menarik Armando Broja. Ya, karena menurut saya Armando Broja ini tidak bisa bermain lebih dari 65 menit, ya, di mana pemain ini belum lama kembali dari cedera, ya, belum lama latihan. Tentu kebugaran menjadi masalah bagi Armando Broja, dan terlihat ya di beberapa momen Armando Broja ini masih berhati-hati ya ketika akan duel, kemudian ketika melakukan sprint, dan itu terbukti ya, dimana dia harus ditarik keluar ya setelah mengalami kram yang menurut saya di bagian kakinya. Ya, inilah masalah bagi Armando Broja ya, karena belum fit 100%, tetapi kita tidak punya pilihan lain selain memainkannya sejak menit awal di laga ini. Oke. Kemudian menurut saya ada satu masalah lagi yang harus dibenahi oleh Mauricio Pochettino ya di pertandingan-pertandingan selanjutnya, di mana ini terkait kiper kita Robert Sanchez yang selalu melakukan blunder. Ya, bukan hanya di pertandingan ini ya, tetapi di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ya, di mana di laga ini hampir saja dia melakukan blunder yang sangat fatal. Salah passing, ya, ini bukan pertama kalinya. Di laga Carabao Cup juga ketika menghadapi Brighton dia juga salah passing ke Joao Pedro, dan di laga ini juga hampir saja ya Fulham mencetak gol dari kesalahan Robert Sanchez. Ya, jadi ini yang harus dibenahi oleh Mauricio Pochettino. Dan di pertandingan tadi ya, setelah momen Robert Sanchez melakukan blunder salah passing, ya, itu saya menontonnya lebih gugup ya saat kita menguasai bola di lini pertahanan, kemudian melakukan passing dan melibatkan Robert Sanchez, ketimbang ketika kita diserang ya. Bahkan ketika Fulham mendapatkan peluang dari umpan silang yang masih mampu di-save dengan baik oleh Robert Sanchez, saya sama sekali tidak terkejut ya dengan save yang bisa dilakukan oleh Robert Sanchez, karena saya tahu kualitas kiper ini ya sangat baik dalam urusan melakukan save. Tetapi ketika melakukan passing ya, ketika melakukan build up serangan, Robert Sanchez dilibatkan, ya disitulah saya merasa gugup, karena kiper ini selalu melakukan kesalahan passing, dan itu bukan hanya terjadi di pertandingan ini tetapi di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ya, secara overall permainan The Blues meskipun dalam kondisi pincang tetapi bisa tetap bermain dengan baik dan mampu meraih kemenangan di Derby London. Dan kemenangan ini membuat The Blues ya meraih kemenangan terbanyak kedua di Derby London dengan 150 kemenangan, hanya kalah dari Arsenal ya dengan 151 kemenangan. Dan apabila kita bisa menang di Derby London nanti di pekan ke-9 ya, setelah jeda internasional, kita akan menjamu Arsenal di Stamford Bridge ya. Apabila kita bisa meraih kemenangan di laga itu, maka kemenangan Derby London kita akan menyamai kemenangan Arsenal ya, yang merupakan kemenangan terbanyak di Derby London sejauh ini. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.